Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil ulangan tengah semester kami, di mana kami ingin mengupas tuntas mengenai tata kelola perusahaan, struktur kepemilikan, perlindungan terhadap hak pemegang saham, tanggung jawab Dewan Direksi dan Komisaris Independen. Adapun perusahaan yang kami pilih adalah PT Harta Dinata Abadi Tbk. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Ardian Kita Pramesti sebagai moderator, kemudian rekan saya Siti Ines Rarifah, dan rekan saya Tiara Srikandi. Adapun profil perusahaan. Ferry Yadi Hardinata mengawali bidang usaha perhiasan emas sejak tahun 1989 dan mendirikan PT Hardinata Abadi pada tahun 2004 dengan mulai memproduksi dan mengusung produk utama persortian penjualan di pasar perhiasan daerah Jawa Barat. Perseroan semakin memantapkan eksistensinya dengan melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 21 Juni 2017 sebagai perusahaan publik dan resmi mengukuhkan PT Hardinata Abadi Tbk dengan kode emiten HRTA serta menjual 1.105,26 juta lembar saham seharga Rp300 per lembar saham. Total dana yang terhimpun dari aksi penawaran ini sebesar 331,57 miliar. Prinsip-prinsip GCG yang diterapkan. Perseroan berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance atau GCG berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, prinsip tanggung jawab, prinsip independensi, prinsip kewajaran. Prinsip-prinsip GCG yang diterapkan. Transparansi ini diwujudkan oleh Hardinata dengan selalu berusaha untuk mempelopori pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan kepada berbagai pihak yang berkepentingan, serta dalam pengungkapannya tidak terbatas dan informasi yang bersifat wajib. Pengungkapan informasi tersebut dilakukan perseroan dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana sesuai dengan praktik terbaik GCG. Perseroan menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu solusi mengatasi agensi problem yang timbul sebagai konstitusionalogis, perbedaan kepentingan individu dengan kepentingan perseroan dengan pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas dapat dicapai melalui pengawasan efektif yang mendasarkan pada keseimbangan antar organ perseroan atau RUPS, Dewan Komisaris Direksi. Akuntabilitas seluruh jajaran perseroan berarti setiap orang bertanggung jawab atas setiap tugas yang diamanatkan kepadanya. Perseroan menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu solusi mengatasi agensi problem yang timbul sebagai konsekuensi logis perbedaan kepentingan individu dengan kepentingan perseroan dengan pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas dapat dicapai melalui pengawasan efektif yang mendasarkan pada keseimbangan antar organ perseroan, RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Akuntabilitas seluruh jajaran perseroan berarti setiap orang bertanggung jawab atas setiap tugas yang diamanatkan kepadanya. Perseroan bertanggung jawab untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha, kesehatan, dan keselamatan kerja yang lain sebagainya. Perseroan bertanggung jawab untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha, kesehatan dan keselamatan kerja, dan lain sebagainya. Prinsip kemandirian di mana perseroan menerapkan prinsip kemandirian karena perseroan meyakini bahwa dengan implementasi prinsip kemandirian secara optimal, seluruh organ perseroan dapat bertugas dengan baik dan maksimal dalam membuat keputusan dan pengelolaan yang terbaik bagi perseroan. Prinsip keadilan atau kewajaran, di mana perseroan menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan memperlakukan setiap pegawai secara adil dan bebas dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, asal-usul, jenis kelamin, atau hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan kinerja. Perusahaan berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip
tata kelola secara konsisten dengan tujuan sebagai berikut. 1. Memaksimalkan nilai-nilai inti perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, memastikan pengelolaan perusahaan dilakukan secara profesional, transparan, dan efisien. Ketiga, mewujudkan kemandirian dalam membuat keputusan dengan peran dan tanggung jawab masing-masing pemimpin dalam perusahaan tersebut. Keempat, memastikan setiap karyawan dalam perusahaan berperan sesuai wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Mewujudkan praktik bisnis yang sejalan dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG secara konsisten. Perusahaan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan implementasi tata kelola perusahaan pada tahun 2002 antara lain. Perseroan mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, serta dapat diakses oleh stakeholder. Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia perseroan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku. Perseroan menetapkan secara sasaran usaha dan strategis untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Perusahaan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ komisaris. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan saya berikan kepada rekan saya. Kepada rekan saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perusahaan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan implementasi tata kelola perusahaan pada tahun 2022 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perseroan sebagai good corporate citizen peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar. Kemudian perseroan senantiasa mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun. Ketiga, perseroan memperhatikan kepentingan seluruhnya. Selanjutnya, perseroan berkewajiban untuk melakukan identifikasi terhadap kemungkinan munculnya risiko-risiko baik eksternal maupun internal. Atas dasar identifikasi itu, perseroan akan melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk meminimalkan terjadinya risiko tersebut. Manajemen risiko di perseroan antara lain meliputi, yang pertama, perseroan melakukan identifikasi risiko dengan seksama, baik risiko yang berada di bawah kendali perseroan maupun risiko yang berada di luar kendali perseroan. Yang kedua, perseroan melakukan penanganan terhadap berbagai risiko berdasarkan skala prioritas dan sumber daya yang dimiliki. Dan yang ketiga, perseroan mengungkapkan risiko dan penanganannya dalam laporan tahunan. Kebijakan perusahaan dalam menerapkan pengadaan barang dan jasa mengacu kepada Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah dan Perpres nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres nomor 54 tahun 2010. Perusahaan memandang proses pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktikkan secara internasional sebagai berikut. Yang pertama, efisien. Pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu tertentu. Kemudian yang kedua ada efektif. Pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Yang ketiga, terbuka dan bersaing. Pengadaan barang atau jasa harus terbuka bagi penyedia barang atau jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat dan memenuhi syarat atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. Yang keempat, transparan. Ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa, termasuk syarat teknis, administrasi, pengadaan, tata cara evaluasi, penetapan calon penyedia barang atau jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang atau jasa yang berminat dan masyarakat umum. Yang kelima, adil dan tidak diskriminatif.
memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang atau jasa, dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan alasan apapun. Yang keenam, ada akuntabel, mencapai sasaran keuangan dan manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang atau jasa. Setiap insan perusahaan wajib menghindari segala bentuk potensi benturan kepentingan ekonomi yang dapat merugikan perusahaan. Perusahaan menetapkan dua prinsip utama yang harus diikuti seluruh insan perusahaan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan. Yang pertama, tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang terkait dengan perusahaan. Yang kedua, menghindari setiap aktivitas luar dinas yang dapat mempengaruhi secara negatif terhadap independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan yang bertentangan dengan jabatan atau yang dapat merugikan perusahaan. Sedangkan terkait kebijakan transaksi orang dalam atau insider trading, perusahaan melarang seluruh insan perusahaan yang memiliki akses informasi material untuk menyalahgunakan jabatan dan pekerjaannya dalam mengungkapkan informasi material yang dapat mempengaruhi keputusan informasi investor. Selanjutnya ada struktur kepemilikan. Yang pertama ada kepemilikan institusional. Kepemilikan saham institusional dalam PT Harta Dinata Abadi Tbk adalah pemodal nasional dengan persentase kepemilikan saham sebesar 99,9% dan pemodal asing dengan persentase kepemilikan saham sebesar 0,1%. Selanjutnya ada kepemilikan manajerial. Kepemilikan saham manajerial dalam PT Harta Dinata Abadi Tbk adalah anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Fendi Wijaya sebagai anggota Dewan Komisaris dengan persentase kepemilikan saham sebesar 0,4% per akhir tahun 2022, kemudian disusul oleh anggota Direksi Sandra Sunanto sebagai Direktur Utama dengan persentase kepemilikan saham sebesar 0,3% per akhir tahun 2022, serta Ong Denny sebagai Direktur Keuangan dan Cuncun Mulyawan sebagai Direktur Produksi dan Operasional dengan persentase kepemilikan saham masing-masing sebesar 0,4% pada akhir tahun 2022. Selanjutnya ada kepemilikan publik. Kepemilikan saham publik dalam PT Harta Dinata Abadi Tbk adalah PT Terang Anugrah Abadi sebagai pemegang saham utama atau pengendali perusahaan ini dengan kepemilikan saham sebesar 70,84% per akhir tahun 2022. Perseroan berstatus hukum tersebut merupakan bagian dari kepemilikan publik serta PT Asabri atau Persero juga termasuk ke dalam pemegang saham di kepemilikan publik dengan kepemilikan saham sebesar 6,7% per akhir tahun 2022. Kemudian masyarakat juga sebagai kepemilikan saham publik dalam PT Harta Dinata Abadi Tbk dengan persentase kepemilikan saham sebesar 22,5% per akhir tahun 2022. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya Tiara Sekandi. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya Siti Ines Halifa. Dipersilakan untuk Siti Ines Halifa. Terima kasih moderator. Selanjutnya perlindungan terhadap pemegang saham. RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. RUPS dimulai dengan terlebih dahulu membacakan tata tertib RUPS. Pada pembukaan RUPS, pimpinan RUPS akan menyampaikan kondisi umum perusahaan. Mata acara rapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat, dan tata cara menggunakan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Setelah semua pertanyaan dan jawaban ditanggapi, selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan akan dilaksanakan melalui
pemungutan suara. Pemungutan suara ini diselenggarakan secara lisan dan hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara. Pada tahun 2022, perusahaan telah melaksanakan RUPS sebanyak 2 kali, yaitu RUPS tahunan, tahun buku 2022, serta RUPS luar biasa yang diselenggarakan pada tanggal 22 Juni tahun 2022. Selanjutnya, yang pertama yaitu perseroan memberikan panggilan kepada pemegang saham, memberikan informasi mengenai agenda RUPS, termasuk usul yang diajukan oleh direksi. Yang kedua, pemegang saham mendapatkan penjelasan mengenai hal-hal dalam agenda RUPS yang diberikan sebelum dan atau pada saat RUPS berlangsung. Perseroan menjamin keputusan yang diambil melalui prosedur yang transparan dan adil. Perseroan memberikan risalah RUPS bagi setiap pemegang saham jika diminta. Risalah RUPS yang dibuat akan memuat pendapat yang mendukung maupun tidak mendukung terhadap keputusan yang dibuat. Selanjutnya, perseroan mengungkapkan kepada pemegang saham sistem penentuan gaji dan fasilitas bagi setiap anggota komisaris dan direksi, serta rincian mengenai gaji dan tunjangan yang diterima oleh anggota komisaris dan direksi. Yang keenam, jumlah dewan komisaris sebanding dengan jumlah direksi sebagai bentuk optimalisasi pengawasan berkenaan dengan kapasitas dan ukuran perusahaan. Tanggung jawab dewan komisaris. Sesuai dengan tugas dan wewenang dewan komisaris yang diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan program kerja Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memiliki fungsi pengawasan terhadap aktivitas pengelolaan yang dilaksanakan oleh direksi beserta jajarannya. Selain sebagai organ pengawas atau Dewan Komisaris juga memiliki tanggung jawab dalam hal pemberian saham dan pandangan terkait rencana atau keputusan yang dibuat bagi perusahaan. Secara umum, Dewan Komisaris merupakan salah satu organ penyeimbang agar berjalannya kegiatan usaha sesuai dengan anggaran desa dan standar yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugasnya. Dewan Komisaris berkewajiban untuk, yang pertama, memberikan nasihat kepada direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan. Kemudian, memberikan nasihat, pendapat, dan saran kepada direksi dan pemegang saham mengenai rencana pengembangan perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan, serta perubahan dan tambahannya, laporan berkala dan laporan-laporan lainnya dari direksi. Kemudian, mengikuti perkembangan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan, menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada rapat umum pemegang saham. Kemudian yang keempat yaitu memantau efektivitas praktik good corporate governance. Tanggung jawab Dewan Komisaris. Menyusun program kerja tahunan Dewan Komisaris dan dimasukkan ke dalam rencana kerja dan anggaran perseroan. Kemudian membentuk komite audit. Selanjutnya mengusulkan akuntan publik kepada rapat umum pemegang saham. Tanggung jawab Dewan Komisaris. Direksi merupakan organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan terbaik perusahaan sesuai maksud dan tujuannya. Direksi mempunyai tugas dan wewenang. Adapun tugas pokok direksi adalah yang pertama, menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas perseroan. Yang kedua, mewakili perseroan baik dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian. Sedangkan kewajiban direksi meliputi yang pertama, menyiapkan rencana jangka panjang dan pengembangan perseroan, rencana kerja
Pembangunan Perseroan dan perubahannya, serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham untuk selanjutnya disampaikan dan dijelaskan kepada rapat umum pemegang saham guna mendapatkan pengesahan. Kemudian membuat laporan tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban perseroan, menyampaikan serta menjelaskannya kepada rapat umum pemegang saham untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. Yang ketiga, memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan atau pemegang saham. Yang keempat, memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta oleh Dewan Komisaris dan para pemegang saham. Yang kelima, menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan yang ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisaris independensi. Dewan Komisaris diangkat berdasarkan ketentuan yang berlaku di perusahaan dengan memperhatikan kualifikasi serta persyaratan terutama dalam hal independensi. Dewan Komisaris menyatakan status independensinya terhadap kemungkinan situasi yang mengandung benturan kepentingan dari setiap individu. Anggota Dewan Komisaris Dr. Andes Suprihadi Usman diangkat menjadi komisaris independen berdasarkan pernyataan keputusan pemegang saham, yakni Akta nomor 16 tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat oleh Dr. Erni Kencanawati, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Bandung. Adapun bidang penugasan komisaris independen adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengawasan dan penasehatan atas bidang kepatuhan dan GCG. Kemudian mengkoordinasikan kepada komite nominasi dan remunerasi. Dan terakhir melaporkan kepada komisaris utama segala upaya, pekerjaan, dan kegiatannya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik. Dapat ditarik kesimpulan mengenai PT Hardinata Abadi ini tentang tata kelola perusahaan, di mana pencapaian perusahaan dalam hal penjualan produk, keuntungan, inovasi produk, dan reputasi merek dinilai sukses oleh Dewan Komisaris. Selain itu, Dewan Komisaris juga menilai faktor-faktor seperti kualitas produk, ketepatan waktu pengiriman, dan pelayanan pelanggan sudah cukup menjadi tolak ukur keberhasilan perusahaan. Kemudian setelah melakukan evaluasi kinerja, direksi berdasarkan beberapa faktor seperti pencapaian target keuangan, pertumbuhan bisnis, kepatuhan hukum, dan manajemen risiko. Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja direksi dan pencapaian target finansial maupun non-finansial tahun 2022 sudah sangat baik. Berdasarkan hasil audit laporan keuangan tahun buku 2022, HRTA mencatat perolehan laba bersih tahun berjalan sebesar 254,13 miliar atau naik 30,7% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021 sebesar 194,43 miliar. Seiring dengan pertumbuhan laba bersih tahun berjalan usaha, perseroan juga mengalami pertumbuhan total aset yang signifikan pada tahun 2002 sebesar 10,7%, menjadi 3,85 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 3,48 triliun. Pencapaian perusahaan dalam penjualan produk, keuntungan inovasi, produk, dan reputasi merek sudah dinilai sukses oleh Dewan Komisaris. Mungkin itu saja yang dapat saya dan rekan-rekan saya sampaikan untuk hasil ulangan tengah semester ini. Lebih dari kurang saya sebagai moderator minta maaf dan undur diri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.